Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum kita memulai pembelajaran mengenai lanjutan dari bab Thaharah, marilah kita awali dengan membaca basmalah agar ilmu yang kita peroleh mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bagian pertama dan kedua sudah dijelaskan mengenai apa itu thaharah, apa itu najis, dan apa itu hadas. Pada bagian yang ketiga ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara thaharah, tentunya yang baik dan benar. Bahwasanya thaharah ini merupakan tata cara bersuci untuk menghilangkan najis dan hadas. Kalau najis sudah kita bahas bagaimana cara membersihkannya, mensucikannya, baik itu dari najis mukhaffafa, mutawasito, sampai najis mughallazoh. Nah, pada bagian yang ketiga ini kita akan fokuskan bagaimana cara mensucikan dari hadas. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya hadas itu ada dua macam, ada hadas kecil dan hadas besar. Cara mensucikan hadas kecil tentu dengan berwudu. Kalau tidak ada air atau dia sakit dan dia terhalang untuk menggunakan air, maka boleh dia bertayamum. Begitupun sama, apabila orang yang berhadas besar, cara mensucikan dengan mandi wajib. Apabila dia terhalang menggunakan air atau tidak ada air, maka dia boleh tayamum. Alat media yang digunakan dalam thaharah itu bukan hanya air saja. Ada 3 media yang digunakan dalam bersuci. Yang pertama air, yang kedua batu, dan yang ketiga debu. Ketiga ini tidak bisa digabungkan menjadi satu kecuali batu dengan air. Mungkin kita pernah dengar namanya istinja. Istinja itu apa? Bersuci setelah buang air kecil dan air besar. Itu nama istinja. Kalau bahasa sehari-hari kita disebutnya cebok. Afdolnya istinja, afdolnya kita bersuci setelah buang air kecil ataupun air besar, itu menggunakan batu terlebih dahulu. Batunya berapa banyak? 3. Kalau seandainya tidak ada batu 3, boleh menggunakan 1 batu, tetapi dari segi yang berbeda. Pertama bagian utara, bagian selatan, yang satunya lagi bagian barat. Itu 1 batu bisa digunakan 3 kali gosokan kepada bagian yang ingin kita sucikan. Nah, kemudian dengan air. Jadi afdolnya seperti itu. Kalau sekarang mungkin lebih modern. Jadi yang digunakan bukan batu, tetapi tisu. Nggak jadi masalah. Seperti di Korea, itu orang bersuci itu bukan pakai air, tapi pakai tisu. Di pesawat memang ada air, tapi umumnya yang disediakan di sana adalah tisu. Tapi kalau kita orang Indonesia, kalau kita pakai tisu pun, 1 gulung tisu pun rasanya kurang enak, kurang afdol. Yang pasti yang kita sukai, yang kita inginkan itu tentunya menggunakan air. Nah, sedangkan debu ini adalah alat yang digunakan untuk bersuci sebagai pengganti air. Jadi kalau ada air, bisa menggunakan air, debu ini nggak bermanfaat. Debu ini tidak berarti. Itulah disebut tayamum sebagai pengganti wudu dan pengganti mandi wajib. Kalau selagi ada air, tidak bisa bertayamum. Karena kenapa? Karena ada air.
Nah, sekarang pembahasan kita mulai kepada air. Air ini yang bisa digunakan untuk bersuci itu air yang bersumber dari langit, maksudnya turun dari langit, dan yang bersumber dari bumi, yang keluar dari bumi. Kalau kita lihat di buku ini ada air sumur, air sungai, air hujan, air laut, air danau, air embun, dan air salju. Di sini ada yang kurang, mata air itu tidak ada. Kemudian air es, maksudnya air salju, itu boleh. Ya kalau seandainya seseorang ingin berwudu, kemudian listriknya padam, dia tidak ada simpanan air, alhamdulillah turun hujan, ya udah dia langsung wudu dengan air hujan. Atau dia lagi berenang tamasya ke pantai, sholat, langsung aja dia wudu pakai air laut. Yang asin itu nggak jadi masalah, kalau kita kuat nggak jadi masalah. Yang penting sesuai dengan jenis-jenis air yang diperbolehkan. Karena air yang diperbolehkan itu ada air mutlak. Air mutlak itu apa? Air suci yang mensucikan. Nah, ada namanya juga air musammas. Ini makruh digunakan. Kenapa? Karena air musammas ini air yang terkena sinar matahari langsung. Bahkan Siti Aisyah itu melarang. Takutnya apa? Takut menyebabkan seorang itu penyakit belang. Ya minimal penyakitnya apa? Penyakitnya itu panu. Karena menggunakan air yang terkena sinar matahari. Ada air namanya air mustakmal. Ini juga tidak boleh hukumnya. Tidak sah untuk menggunakan air mustakmal ini. Yaitu air yang digunakan, air yang telah digunakan. Maksudnya apa? Contoh, kita punya air seember. Kita wudu, percikan bekas wudu kita masuk ke ember tersebut. Air satu ember itu disebut air mustakmal. Memang dia suci, tapi tidak bisa mensucikan. Karena sudah bekas dipakai. Jadi harus hati-hati. Kalau kita mau cebok pun sama. Jangan menggunakan air mustakmal. Karena kenapa? Karena tidak bisa mensucikan. Jadi kalau kita cebok, kita gunakan air yang betul-betul itu tidak terkena atau tidak kena bekas dari air bersuci kita. Ya langsung dari keran boleh, atau kita tadang dulu di gayung juga boleh. Itulah cara yang benarnya. Ada air yang suci, tapi juga tidak bisa digunakan untuk bersuci, tidak mensucikan. Contohnya apa? Air alami. Maksud air alami ini apa? Air kelapa. Itu kagak sah. Walaupun itu air murni. Langsung Allah yang menciptakan di dalam kelapa itu. Kalau kita wudhu pakai air kelapa, ya nggak bakal keluar. Apalagi Ramadan. Kumurnya 3 kali, agak keluar. Malah sekali nggak keluar. Tapi nggak najis. Kopi, berwudu dengan kopi, nggak boleh. Karena kenapa? Itu sudah berubah zatnya, warnanya, rasanya. Teh juga sama. Tapi kalau seandainya air kelapa, kopi, teh kena baju kita, itu nggak najis. Karena kenapa? Air itu suci, hanya saja tidak bisa mensucikan. Dan yang keempat adalah air mutanajis, air yang tercampur dengan benda najis. Maka airnya jadi najis. Contoh, satu kolam ada ayam mati di sana. Airnya itu berubah, warnanya, rasanya, baunya. Maka walaupun air itu banyak, misalnya 2 kulah, tapi sudah berubah warnanya, maka air itu disebut air mutanajis, air yang sudah menjadi najis. Jadi tidak boleh digunakan. Kecuali binatangnya kecil. Dan kita nggak tahu bahwasanya di kolam kita itu ada binatang yang mati yang menyebabkan air najis. Karena pertama, tidak ada baunya. Yang kedua, tidak ada rasanya. Tapi ada binatang. Kita nggak tahu. Itu nggak jadi masalah. Oke, yang pertama. Di bawah ini akan dijelaskan secara rinci tata cara toharoh. Pertama, mandi wajib. Mandi wajib ini rukunnya ada 3. Pertama, niat. Nawaitul guslah lirofil hadasil akbari fardolillahi ta'ala. Atau bisa juga niat nawaitul guslah. Atau nawaitul janabata juga boleh. Atau nawaitul guslah lirofil janabah juga boleh. Tapi yang paling enak ya seperti ini. Nawaitul guslah
lirafil hadasil akbari an jami'il badani fardolillahi ta'ala. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia juga boleh. Saya niat mandi menghilangkan hadas besar wajib karena Allah Ta'ala. Nah di sini kurang nih, kurang kata-kata wajib. Kenapa? Karena hukumnya adalah wajib. Kemudian di sini juga ada kata fardon, artinya apa? Wajib. Saya niat mandi menghilangkan hadas besar wajib karena Allah Ta'ala. Dan niatnya kapan? Ini yang banyak salah anak-anak kita. Niat mandi wajib itu pas masuk kamar mandi, pas megang gayung. Yang betul adalah niat mandi wajib itu tatkala basuhan pertama, tatkala kita mandi. Jadi misal kita pakai gayung, basuhan pertama kena kepala atau air, disitulah kita niat. Kalau kita mandinya pakai shower kan enak tuh. Pas kita buka, showernya keluar dari atas, kena kepala kita langsung kita niat. Dan niatnya bukan diucapkan. Mahallu niat. Tempatnya niat al-qalbu, di dalam hati. Jadi niatnya dalam hati. Nawaitul ghusla li rafil hadatsil akbari an jami'il badani fardhu lillahi ta'ala. Setelah udah niat, dan ingat airnya harus air yang mutlak, suci dan mensucikan. Yang paling enak memang mandi itu pakai shower atau pakai keran langsung. Kalau misalnya tidak bisa juga ya kita tadang di ember, tetapi jangan sampai kena percikan bekas kita mandi. Dan yang kedua adalah setelah udah niat air semuanya, kemudian kita lihat siapa tahu ada najis di badan kita bersihkan. Ada darah atau ada apa, ada tipek atau ada bekas pulpen, harus kita bersihkan. Barulah kita ratakan seluruh tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari ujung rambut sampai ujung kuku. Wajib semuanya basah, jangan sampai terlewatkan walaupun satu helai rambut saja. Wajib semuanya basah. Kuku kita, selah-selahnya, ketek kita, selangkangan kita, itu wajib basah semuanya. Lubang depan, lubang belakang, lubang hidung. Kecuali puasa. Kalau mandi wajib pas puasa, hati-hati, takutnya air masuk ke telinga, air masuk ke hidung, air masuk ke mulut, puasa kita batal. Jadi cukup ratakan seluruh tubuh, bagian luarnya saja. Kecuali tidak puasa, bebas. Ratakan semua. Memang ada sunahnya. Sunahnya itu apa? Bagian depan kanan, belakang kanan. Depan kiri, belakang kiri. Itu sunahnya mandi hadas besar. Jadi ada 3 nih rukunnya. Niat, kemudian menghilangkan najis apabila ada. Dan yang ketiga adalah membasuh seluruh tubuh. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, sampai kuku-kuku, semuanya wajib basah. Dan yang kedua, nah, kalau hadas besar tadi cara menghilangkan dengan mandi wajib. Kalau hadas kecil, kentut, kemudian bersentuhan kulit laki-laki perempuan yang bukan mahramnya, kemudian memegang kemaluan dengan telapak tangan dan hilang akal, maka cara mensucikannya adalah dengan berwudu. Nah, berwudu ini rukunnya itu ada 6. Tolong dihafalkan, rukun wudu ada 6. Kalau di buku ini kan A, B, C, D 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Ini disertakan sunahnya. Wajibnya itu ada 6. Pertama niat. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai sikut. Yang keempat membasuh kepala. Yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam adalah tertib. Selebih dari itu adalah sunnah. Itu adalah hukumnya sunnah. Nah, niat wudu ini kapan? Niat wudu itu bukan cuci tangan. Bukan pas nyalahin keran. Justru niat wudu itu berbarengan dengan kita membasuh muka. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Saya niat wudu menghilangkan hadas kecil wajib. Dari sini nggak ada kata wajibnya lagi nih. Saya niat wudu menghilangkan hadas kecil wajib karena Allah Ta'ala. Tuh. Jadi muka. Jadi pas basuhan yang pertama itu niat. Kedua, ketiga tidak usah niat. Kemudian kita tangan kita nih sampai sikut.
Itu dari jari-jari dulu baru ke sikut, jangan sikut dulu baru jari-jari. Karena waghsilu aydiyakum ilal marafiq. Dalilnya surah Al-Maidah ayat 6 itu dari tangan sampai ke sikut, bukan sikut ke tangan. Jadi jari-jari kita dulu sampai ke sikut. 3 kali, kanan 3 kali, kiri 3 kali, mengusap kepala. Nah, di sini kenapa bukan mengusap rambut? Karena kalau orang botak bingung wudunya, rambutnya nggak ada. Makanya di sini mengusap kepala, sebagian kepala aja. Beda dengan mazhab Maliki. Dia hampir separohnya, hampir setengahnya malah. Kalau mazhab Syafi'i paling enak. Cukup kepala kita, cukup gitu doang, dibasahkan. Kemudian di sini membasuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam tertib. Maksudnya apa? Berurutan. Nah, kalau sunnahnya cuci tangan, kumur-kumur, buangnya ke kiri 3 kali, jangan ke kanan, karena kiri ada setan. Kemudian hidung sampai dihirup, bukan hanya nempel jari-jari kita nempel di hidungnya aja, bukan, tapi memang betul-betul air itu sampai masuk. Ini pun di luar puasa. Kalau puasa jangan, nanti pahalanya bahkan bisa jadi puasanya batal. Jadi jangan kalau puasa. Yang dikhawatirkan tadi kumur-kumur 3, keluarnya 1 doang. Kemudian sunnahnya apalagi? Kuping, itu sunnah. Kemudian berdoa. Nah, apabila mandi wajib, wudu tidak ada air, atau karena sakit tidak boleh menggunakan air, ya udah, kita boleh tayamum. Nah, cara ini boleh dilakukan jika pertama nih, A, tidak ada air, telah berusaha mencarinya 1 mil, kemudian berhalangan menggunakan air misalnya karena sakit. Nah, syarat yang enggak kalah penting itu apa? Telah masuk waktu sholat. Ada lagi tambahannya, 1 kali guna. Maksudnya apa? Kalau orang tayamum sholat zuhur, tidak boleh, walaupun yang enggak batal, dia tidak boleh menggunakan tayamum sholat zuhur itu untuk sholat asar. Karena kenapa? Yang namanya tayamum 1 kali guna. Sholat zuhur selesai, ya udah. Nanti misalnya asar, dia tayamum lagi. Dan ingat, misal kita sholat zuhur, kita tayamum jam 11, itu boleh atau tidak? Tidak boleh. Alasannya 1, syaratnya harus masuk waktu sholat. Jadi misalnya udah azan zuhur, azan selesai, baru bertayamum. Itu tidak jadi masalah. Pengertiannya, tayamum adalah pengganti wudu atau mandi wajib sebagai rukhsah, artinya keringanan. Ya, karena tidak bisa menggunakan air, beberapa halangan pastinya. Nah, jadi jangan bilang kalau sakit nggak boleh kena air kata dokter, kemudian dia nggak sholat, itu salah banget. Karena kenapa? Orang sakit itu wajib sholat. Karena dalam agama Islam, sholat itu tiang agama. Dia sholat dengan berdiri kalau mampu, nggak bisa, ya duduk. Nggak bisa, dia rebahan. Dan nggak bisa pakai air, ya pakai tayamum. Nggak bisa ditayamumin atau diwuduin, boleh. Yang penting mahramnya, saudaranya. Misalnya bapak, ibu, berarti sama anaknya. Kalau bapak sama ibu, tidak boleh. Kenapa? Karena batal, suami istri bersentuhan itu batal. Anak sama bapak baru nggak batal, ibu sama anak baru nggak batal. Jadi paham nih, suami istri batal. Karena kenapa? Bukan mahramnya. Kenapa bukan mahram? Karena mereka boleh menikah. Nah, rukun tayamum itu ada 4. Kalau di sini ada 4. Tapi di sini ada kekeliruan. Harus kita pahami. Memang pertama betul niat. Dengan niat nawaitu tayammuma listibahati sholati fardholillahi ta'ala. Aku niat bertayamum untuk mengerjakan sholat wajib karena Allah Ta'ala. Ingat ada kata wajibnya, di buku ini juga enggak ada nih. Wajib karena Allah Ta'ala. Dan niat tayamum ini itu sama seperti wudu. Pas di muka, nawaitu tayammuma listibahati sholati fardholillahi ta'ala. Dan niatnya pun sama di dalam hati, tidak boleh diucapkan. Kalau diucapkan sih boleh-boleh saja, itu mustahab, artinya dianjurkan. Tapi rukun intinya itu ada di mana? Di dalam hati. Di dalam hati. Yang kedua, mengusap muka dengan debu.
Dan yang ketiga, mengusap kedua tangan. Pertama kanan dulu nih, sampai siku. Itu jadikan satu niat. Dan yang keempat adalah tertib urutan. Jadi kalau seandainya tidak urutan, ya enggak sah. Masa tayamum tangan dulu. Dan ini perlu kita pahami. Mandi wajib nggak ada air atau nggak boleh kena air. Itu tayamum bukan berarti guling-guling di debu. Sama seperti orang tayamum ketika wudhu tidak ada air, muka dan tangan sampai siku. Nah, kita lihat gambarnya nih. Tuh. Tapi kalau di sini kalau kita lihat gambar 36 ini meletakkan kedua tangan pada debu. Ini kita harus lihat dulu nih tempatnya bersih apa enggak. Yang bagus itu ya debu tembok. Kalau debu di misalnya di depan rumah, khawatirnya ada kotoran ayam. Iya, kotoran kucing. Masya Allah. Pas kita ke muka kita, bau-bau asam kan nggak bagus juga. Jadi memang kita lihat di debunya itu di tembok atau di kaca atau di tempat-tempat yang suci lah harus kita perhatikan. Nah, tuh lihat. Dan nggak boleh di tempat yang sama. Contoh kita udah ngambil di sebelah sini, dalam arti di depan kita. Nah, maka kita ngambil yang untuk tangannya itu beda tempat. Karena kenapa? Debu yang pertama di tempat yang pertama sudah digunakan. Paham ya anak? Oke, kita lanjut. Sekarang yang terakhir, hikmah toharoh. Betapa pentingnya toharoh dalam agama Islam. At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Jadi kita orang yang beriman wajib bersih. Pakaian kita, kemudian badan kita, tempat kita sholat, rumah kita, kendaraan kita, dan yang paling penting adalah hati kita. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 222, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutahhirin." Artinya Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang suci. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbu mutahhirin. Allah mencintai orang yang taubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Orang yang hidup bersih, pertama terhindar dari segala penyakit. Yang kedua, orang yang menjaga wudunya, wajahnya akan bersinar nanti pada hari kiamat seperti matahari. Kemudian dapat dijadikan saran untuk lebih dekat kepada Allah. Betul, orang yang punya wudu itu akan selalu dijaga oleh malaikat dan setan itu paling gak suka. Dan yang keempat, pangkal kesehatan, apalagi masa-masa corona seperti saat ini. Harus kita jaga. Dan yang kelima, kebersihan itu akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman pastinya. Mungkin pembelajaran tohara ini sudah selesai dari bagian pertama, kedua, ketiga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Marilah kita akhiri dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.